Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kesempatan kali ini menyambung video uploadan sebelumnya. Hari ini khusus mau membahas mengenai Bantul Film Festival yang tahun ini sebenarnya dari tahun kemarin juga pakai nama Lomba Film Bantul dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Kebetulan saya juga koordinator umum dari Paguyuban Sinias Bantul, khususnya untuk Paguyuban Sinias Bantul ini menggabungkan beberapa forum, diantaranya forum Sinias Muda Indonesia, terus kemudian ada komunitas teman Selasa Sastra, ada teman dari Bantul Teras Screening, teman-teman forum desa sinema juga ada, terus kemudian beberapa perwakilan teman-teman yang di Kain Club atau kelompok dari Sinias pelajar dan mahasiswa yang ada di Bantul khususnya, baik yang tinggal di Bantul maupun mahasiswa atau pelajar yang berasal dari Bantul, aktivitasnya di Bantul. Nah, kebetulan untuk tahun ini Dinas Kebudayaan Bantul menyelenggarakan lagi untuk yang tahun kedua, yaitu kalau tahun kemarin lomba filmnya dengan tagline Bantul Film Festival, tahun ini menggunakan tagline lomba film langsung sesuai dengan program yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Oke, ini nanti saya bacakan aturan mainnya, karena kemarin banyak pertanyaan baik di WA, khususnya di WA banyak mengenai teknis lomba ini. Ini perlu disampaikan kaitannya teman-teman biar bisa mempersiapkan diri bagi teman-teman yang ikut. Oke, jadi saya dari itu kemarin ada dapat edarannya. Sebenarnya bisa di-download, tapi kemarin setelah sempat di-share ternyata ada beberapa perubahan penting. Di antaranya mengenai peserta lomba dan kejuaraannya ya, baik. Dari awal aja biar urut. Jadi pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2020 ini menyelenggarakan lomba film, dan khususnya genre yang dilombakan adalah film fiksi, bukan non fiksi, fiksi, film cerita. Jadi harapannya dari kegiatan lomba film ini nanti akan melahirkan teman-teman sinias baru dari kita sebenarnya udah banyak yang bermain. Saya kepinginnya di lomba film ini akan melibatkan teman-teman yang selama ini belajar menjadi produser film, penulis naskah, sutradara, artis, kameramen, penata cahaya, penata musik, narator, penerjemah, dan editor, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan dunia film. Apalagi kalau melihat situasi saat ini, teman-teman anak muda tidak jauh dari dunia multimedia, YouTube ya misalnya, kemudian di sosial media sering upload foto maupun video. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan atau kegiatan mendasar teman-teman anak muda yang kemudian juga sudah banyak melakukan proses pengambilan gambar video khususnya. Nah, harapannya sebenarnya salah satunya nanti dari lomba film ini, menurut Pak Alibiono Kasih Seni yang membidangi lomba film ini, yang mengkoordinasi panitianya lomba film ini, harapannya nanti akan lahir sinias-sinias muda handal baru. Kalau bicara programnya Dinas Kebudayaan Bantul, selain lomba film, di tahun sebelumnya ada workshop film, tapi workshop film tahun ini karena kemarin terlibas corona jadi tidak ada workshop filmnya, langsung lomba film. Juga ada pembuatan film, tapi yang pembuatan film ini film dokumenter dan prosesnya kayak tender lewat CV atau perusahaan production house sudah bertahun-tahun. Jadi tiga kegiatan utama ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Oke, tema lomba film tahun 2020 adalah pengaruh pandemi corona terhadap perkembangan seni budaya secara umum. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya, sudah dijelaskan baik oleh Pak Kepala Bidang maupun Kepala Seni, Pak Selamat Pamuji dan Pak Alibiono, bahwa
adanya pandemi corona ini ternyata sangat berimbas terkait dengan perkembangan seni budaya secara umum, khususnya seni yang seni-seni pertunjukan yang sifatnya mengumpulkan banyak massa, misalnya wayang kulit, ketoprak, kemudian pentas teater, kemudian juga ada pentas tari, karawitan, banyak lah mencopatan yang sifatnya pentas-pentas terlibas oleh pandemi corona. Dalam pemikiran tertentu, dinas berpikir terkait bahwa kemarin saya tangkap itu adalah karena ada corona kemudian tidak ada kegiatan pementasan seni budaya, otomatis teman-teman yang terlibat atau orang-orang yang terlibat dalam dunia seni budaya tidak ada penghasilan pemasukan karena biasanya mereka hasilnya dari pentas termasuk tidak lain. Baik. Untuk persyaratan peserta teman-teman, ini memang walaupun saya upload untuk YouTube dan dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia, tetapi untuk peserta lomba dari film dari Dinas Lomba Film Fiksi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul itu adalah pemuda. Seperti tadi ditargetkan adalah untuk melahirkan generasi sinias baru dengan usia 7 sampai 22 tahun. Nah, kemarin kan saklek ya. Ada di aturan itu ketika tanggal 20 November nanti tidak lebih dari 22 tahun. Tetapi kemarin sudah banyak pertanyaan dan sudah disepakati bahwasanya usianya adalah seminimal-minimalnya 17 tahun, 17,0 hari ya. Sampai 22 tahun plus boleh, yang penting belum 23 tahun. Yang penting belum 23 tahun. Jadi sebenarnya secara asumsi 22 tahun lebih 2 bulan boleh, 22 tahun lebih 6 bulan boleh, 22 tahun lebih 11 bulan 10 hari boleh, sampai terakhirnya 22 tahun 11 bulan berapa itu? 20 ya 30 hari boleh. Yang penting besok pagi belum ulang tahun tuh yang ke-23. Ini kemarin sudah disepakati oleh Pak Kepala Bidang maupun Kepala Seni dari Dinas Kebudayaan. Kemudian teman-teman harus mengisi formulir pendaftaran dulu. Nanti silahkan menghubungi WhatsApp-nya Mas Diki, panitianya 08 227590197 untuk mendaftarkan. Nah, saat mendaftarkan itu dilampiri fotokopi KTP peserta. Jadi ini terbuka untuk warga umum, artinya yang tidak sekolah maupun tidak mahasiswa. Kemudian mahasiswa, pelajar SMA sederajat yang memenuhi syarat 17 sampai 22 tahun tadi, dan KTP-nya adalah warga Bantul. Peserta wajib menyepakati ketentuan lomba. Baik. Nah, ketentuan lomba yang pertama mengisi formulir pertanggungjawaban orisinalitas karya dan persetujuan publikasi. Jadi nanti dengan hak cipta sepenuhnya menjadi milik peserta, dikirim dalam bentuk hard copy. Jadi nanti kalau kita bicara, karena juga sudah ada kesepakatan, jadi nanti teman-teman bisa mengirimkan lomba film ini, kemudian nanti suatu saat filmnya akan diupload oleh Dinas Kebudayaan Bantul 2 tahun. Jadi tahun ini pembuatannya 2020, berarti 2022 akan diupload di YouTube-nya Dinas Kebudayaan Bantul untuk filmnya. Jadi selama 2 tahun film yang teman-teman buat di tahun 2020 ini bisa dieksplorasi untuk mengikuti lomba-lomba film yang lain. Gitu teman-teman, silahkan nanti harap dimaklumkan ketika kemudian setelah 2 tahun biasanya masa eksplorasi film itu, film-film festival itu nanti bisa diupload di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Hak cipta masuk di teman-teman sinesnya. Kemudian peserta berupa kelompok, tetapi boleh mengikutkan lebih dari 1 karya dengan kelompok yang sama atau berbeda. Jadi kemarin ada banyak pertanyaan, Mas, apakah saya bisa, misalnya saya editor di film A, apakah saya bisa menjadi editor di film B? Apakah saya bisa menjadi kameramen di film C? Boleh. Pada dasarnya boleh. Jadi yang dinilai adalah hasil akhir filmnya, bukan andanya. Tapi pendaftarnya setiap kelompok pasti punya koordinator sendiri. Ataupun kalau memang kemudian itu menjadi proyek pribadi teman-teman, misalnya saya itu kemudian saya membuat film untuk mengikuti lomba ini, judulnya A, B, dan C, boleh diikutkan semua boleh. Nanti penilaian tertingginya
dari juri, dan itu tidak artinya nanti gini, ketika nanti film A, film B, film C itu ternyata bagus semua, juara 1, 2, 3 ya menjadi haknya yang juara 1, 2, 3 itu, artinya menjadi haknya film A, B, dan C yang teman kirim hanya satu orang tadi ya. Kayak gitu, jadi bisa kemudian teman-teman mengirimkan lebih dari satu karya. Peserta tidak dipungut biaya ya. Semua kru nanti wajib, semua kru baik produser, sutradara, penulis skenario, kameramen, aktor dan artis mengirimkan fotokopi KTP. Film fiksinya itu durasinya 7 sampai 15 menit. Jadi harapannya minimal 7 menit, maksimal 15 menit. Termasuk kredit titel ya. Jadi di situ nanti di starting ada nama PH atau kelompok, nama produsen filmnya, kemudian openingnya ada titel atau judul filmnya, konten filmnya, dan endingnya ada kredit titel, nama pemain, tim produksi, dan seterusnya. Gitu. Nanti kalau kaitannya dengan teknik pembuatan film, teman-teman bisa melihat referensi yang pernah saya upload dari workshop film fiksi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2019 ya, tahun kemarin, ada di uploadan YouTube saya sebelumnya. Temanya workshop film gitu. Nanti dicari ada contoh-contoh hasil workshopnya. Kemudian film merupakan hasil produksi sendiri, original, bukan karya orang lain. Artinya tidak bisa misalnya ada film yang sudah jadi, kemudian tak ambil, tak kasih nama saya, terus kemudian tak kirim atas nama saya. Padahal itu film orang lain, tidak boleh. Kemudian film wajib menggunakan subtitle bahasa Indonesia jika dalam menggunakan bahasa Inggris atau bahasa daerah. Jadi kalau filmnya ternyata aktornya ada gadis atau cowok dari luar negeri, Jogja, sinau gamelan, dialognya dengan bahasa Jawa dan bahasa Inggris, maka ada subtitlenya bahasa Indonesia. Jadi harapannya film ini berbahasa Indonesia. Kalaupun ada dialog bahasa Jawanya, ada subtitlenya. Kemudian film wajib disertai dengan sinopsis film dalam bentuk hard copy, kemudian disertai poster, teaser, dan behind the scene. Behind the scene. Film yang dilombakan merupakan hasil yang tidak melanggar kekayaan intelektual oleh pihak manapun dan belum pernah dimenang pada perlombaan dan belum pernah dipublikasikan melalui media apapun. Ini teman-teman yang jadi catatan, kemarin juga banyak pertanyaan. Jadi film ini diharapkan kalau ada ilustrasi musiknya, kalau bisa orisinil, buatan sendiri, ilustrasi musiknya. Kalau ada lagunya, lagu sendiri, gawe dewi, membuat sendiri, sehingga tidak ada pelanggaran atas hak cipta. Pun kalau ada misalnya, saya menggunakan karya kelompok A, artinya teman-teman punya tanggung jawab moral terhadap pencipta karya. Biasanya kalau seperti itu biasanya dari kelompok-kelompok musik atau band yang lokal dari Bantul banyak sebenarnya, dan mereka punya lagu dan bisa dikerjasamakan dalam ini. Yang penting saling menguntungkan antara kalian dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Artinya ketika menggunakan ilustrasi musik pinjam dari kelompok band, ya berarti kelompok bandnya sudah menyetujui untuk digunakan dalam film ini sehingga tidak jadi persoalan. Syukur teman-teman siniasnya buat ilustrasi musik sendiri. Peserta film belum pernah menang pada perlombaan apapun. Jadi harapannya, misalnya ternyata tahun 2020 ini teman-teman sudah buat film tentang corona yang berbasis budaya, berbasis seni dan budaya, sudah diikutkan sudah dibuat kemarin. Ini kaitannya dengan produksi film. Misalnya tahun kemarin 2019 itu boleh diikutkan dalam lomba ini. Kemudian sudah sempat diikutkan di lomba lain tapi belum juara. Nah, bisa diikutkan di lomba ini. Kalau saya sudah juara, jangan diikutkan. Karena tidak boleh menang, belum pernah menang pada perlombaan yang lain. Belum pernah dipublikasikan melalui media apapun. Artinya gini teman-teman, kemarin banyak teman-teman dari YouTube saya yang bertanya, Mas, filmnya yang kemarin saya buat film sudah diupload di YouTube, apakah boleh diikut sertakan dalam lomba ini? Kalau menurut aturan peserta, karena itu sudah dipublikasikan, jadinya tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh diikutkan. Kemarin ada yang tanya gitu, saya sudah buat film, sudah tak upload di YouTube, apakah boleh diikutkan dalam lomba film fiksi Kabupaten Bantul? Jawabannya tidak boleh, buat yang baru, karena itu sudah dipublikasikan.
kalau buat film baru, kemudian baru diputar di kelompok sendiri untuk direview, karena rencananya mau diperbaiki, apakah boleh diikutsertakan? Ketika tidak ada publikasi terhadap review film hasil Anda, silahkan dilombakan, diikutkan nggak apa. Karena review ini sifatnya kan internal dan itu untuk mengevaluasi pembuatan film sebelumnya sehingga bisa diikutkan di lomba film ini. Sekali lagi, musik, lagu, dan materi lainnya seperti kalau ada foto, terus kemudian nanti misalnya di sini ada pajangan lukisan macam-macam atau mungkin ada tambahan grafis misalnya mau dipakai frame, sekali lagi tidak boleh melanggar hak cipta orang lain. Jadi kalau ada pelanggaran dan gugatan atas hak cipta yang ada di dalam film itu menjadi tanggung jawab, bukan menjadi tanggung jawab panitia, tapi menjadi tanggung jawab peserta. Jadi kalau ada bom dan ternyata film ada juara, ternyata dari konten filmnya ada yang melanggar hak cipta orang, kok tidak minta izin, kok tidak macam-macam lah, itu menjadi tanggung jawab peserta, bukan menjadi tanggung jawab panitia. Film bisa diproduksi, yang diikutkan lomba ini bisa diproduksi setidaknya tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi kalau Januari 2020 teman-teman dilalah atau ternyata sudah membuat film fiksi dan belum pernah diikutkan lomba atau diikutkan tapi tidak juara dan belum pernah dipublikasikan di media apapun, silahkan diikutkan. Film tidak boleh mengandung unsur sara dan pornografi. Film didata jelas ya, tidak boleh saru dan sara ya. Kemudian film diumumkan dalam bentuk satu buah DVD. Formatnya MP4 dan pixelnya minimal 720 pixel. Dikirim ke alamat Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur Manding, Trinetra Bantul, dalam amplop tertutup. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta bila peserta terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Panitia berhak mempublikasikan film untuk kepentingan Dinas Kebudayaan Komunal dengan hak cipta sepenuhnya dari peserta. Tadi seperti saya katakan, kemungkinan akan diupload di YouTube, tapi 2 tahun setelah lomba itu dilakukan. Silakan nanti untuk informasi lebih detail dihubungi dengan panitia yang tadi saya sebutkan atau di poster yang ada di awal video ini. Sistem pendaftaran dan penilaian. Jadi nanti ada berkas yang harus dikirimkan, biodata produser, penulis skenario, sutradara, pemain, dan seterusnya. Penjelasan singkat atau sinopsis. Kemudian profil teamwork. Kemudian juga oh ya, tadi kalau misalnya ternyata saya mengirimkan 3 film, maka itu dalam 3 amplop 3 file yang berbeda. Biar jelas gitu. Ini film pertama kelompoknya ini aja, ini semuanya, terus kelompok film kedua kelompoknya ini, kelompok 3 dan seterusnya. Kemenangan diumumkan di website dan akun media sosial, baik di media partner maupun di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Oke, panitia akan melibatkan penilaian oleh beberapa juri ahli dalam bidangnya dalam dunia perfilman. Sifat keputusannya final dan tidak dapat digugat. Menurut panitia nanti jurinya ada teman-teman akademisi, kemudian budayawan, penulis, artis, kemudian sinias itu sendiri. Aspek-aspek penjurian meliputi kesesuaian isi dan tema. Jadi memang harus ada kesesuaian yang mutlak ya antara isi dan tema. Kalau ya seni, adanya corona semua terdampak. Kemudian seni dan budaya itu sangat luas dan sangat beragam. Tetapi sebisa mungkin silahkan nanti mengeksplorasi. Nanti akan di chapter kedua, di chapter selanjutnya, ini yang kedua. Yang ketiga nanti akan coba kita ngobrol-ngobrol tentang ide-ide cerita. Kemudian penilaian kedua ada kreativitas dan originalitas cerita, keindahan dan estetika, administrasi dan kerjasama tim, serta teknik sinematografi. Jadi ada 5 unsur penilaiannya. Begitu. Untuk selanjutnya waktu pelaksanaan, jadi nanti teman-teman semua yang ingin mengikuti lomba film fiksi ini harus mendaftar paling lambat 30 September. Karya harus dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Oktober. Nanti penjurian tanggal 2 sampai 4 November, pengumuman kejuaraan tanggal 4 dan pemberian hadiah terbatas karena ini corona. Nanti akan di
panggil para juaranya pada tanggal 9 November 2020. Ingat, tanggal 30 September deadline pendaftaran. Jadi teman-teman harus daftar dulu. Perkara film ini jadi yang penting daftar sih, harus daftar dulu untuk evaluasi panitia biar nanti menagih lagi udah jadi belum, kalau udah dikumpulkan. Nah, pengumpulan setelah mendaftar, pengumpulan paling lambat 30 Oktober. Nanti pengumuman pemenang itu tanggal 4 November, penyampaian kejuaraan tanggal 9 November. Terbatas untuk perwakilan para juaranya. Nah, hadiahnya ini teman-teman. Hadiahnya totalnya hampir 60 juta. Itu ada juara 1 10 juta, juara 2 9 juta, juara 3 7,5 juta, juara harapan 1 6,7 juta, juara harapan 2 6 juta, juara harapan 3 5 juta. Itu ada 6 video, ada 6 film terbaik yang akan mendapatkan juara 1 sampai juara harapan 3. Kemudian ada kategori khusus, yaitu sutradara terbaik, kameramen terbaik, penulis skenario terbaik, aktor terbaik, dan aktris terbaik. Masing-masing akan mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Semuanya akan mendapatkan trofi dan piagam. Nah, khusus untuk aktor dan aktris terbaik, ini ada pertanyaan yang menggelitik karena tahun sebelumnya, berkaca dari tahun sebelumnya, peserta lomba film itu ada yang melibatkan aktor-aktor yang sudah kawaan, sudah sepuh, sudah senior. Nah, tetapi cluenya di tahun ini makanya penting banget. Untuk aktor dan aktris terbaik yang dinilai oleh juri, yang dikehendaki oleh panitia adalah usianya 17 sampai 22 tahun, belum 23 tahun. Boleh. Itu yang akan dinilai juri, sehingga ketika ada aktor utama yang melebihi usia 22 tahun, artinya dia udah 23 ke atas, enggak diterima, enggak dinilai. Jadi secara teknik harapan panitia itu berharap nanti akan lahir aktor-aktor artis muda, kalau bisa lebih menyaingi dari apa yang sudah diraih oleh Bu Tejo dalam film Tilik, anak-anak muda. Karena kalau aktor senior pastilah dapat sekali. Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah tidak boleh apakah film untuk lomba film fiksi ini tidak boleh melibatkan aktor senior dalam skimnya? Boleh. Tapi catatannya, tolong jangan dijadikan pemeran utama, Misalnya saya usianya udah 50 tahun, saya boleh main dalam film yang diikutkan dalam lomba film fiksi Dinas Kebudayaan Bantul, tapi saya paling jadi peran pembantu. Misalnya terutamanya cewek, itu adalah menjadi anak saya gitu. Nah, dia yang akan bergulat dengan cerita dalam film itu, saya pemeran pembantu saja. Sayangnya untuk penghargaan peran pembantu pria atau wanita belum ada ya, belum sampai seperti Festival Film Indonesia. Tetapi sudah ada pemilihan aktor dan aktris terbaik. Nanti silakan pemeran pria dan pemeran wanitanya dipilih usia 17 sampai 22 tahun menjadi pemeran utama. Kalau ada aktor senior kawan yang mau terlibat dalam film ini, jadikan figuran atau peran pembantu. Baik, itu ada formulir pendaftaran, nanti diisi formulir registrasi peserta, diisi semuanya, yang ketentuan-ketentuan, syarat surat pernyataan dan seterusnya dilengkapi, kemudian bisa dikirimkan. Sekali lagi, daftar dulu di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Oke, tadi catatan pentingnya ada beberapa ya. Yang pertama, usia peserta. Usia peserta ini yang menjadi pokok penilaian oleh panitia di screening dan nanti akan dinilai oleh Dewan Juri adalah usia pesertanya 17 sampai 22 tahun. Selagi belum 23 tahun boleh. Kalau udah 23 ting 00 nggak boleh. Kemudian tadi paling catatan penting lainnya adalah temanya pengaruh pandemi corona terhadap perkembangan seni budaya. Oke, yang paling urgent itu ya. Hadiah jelas tadi, pemilihan untuk aktor dan aktris terbaik, penulis skenario, kameramen, sutradara, semua
basically di usia 17 sampai 22 tahun. Karena harapannya adalah meregenerasi untuk menciptakan regenerasi sinias muda. Harapannya nanti teman-teman yang terlibat dalam lomba film fiksi Kabupaten Bantul nanti kelak akan menjadi sinias unggul. Dan harapannya seperti dikatakan oleh Pak Slamet Pamuji, Kepala Bidang Tradisi Seni Adat dan Lembaga, itu nanti pasca mengikuti festival film di Kabupaten Bantul, lomba film fiksi ini, teman-teman bisa mengikutkan karyanya di lomba film yang lain. Harapannya itu salah satunya. Di festival-festival film yang lain silahkan dikirim di submit ke festival yang lain. Semakin banyak prestasi semakin bagus. Gitu ya. Kira-kira itu terkait dengan aturan main sudah tak jelaskan semua kayaknya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi nomor WhatsApp saya di 083840666866 itu nomor WhatsApp saya nanti untuk tanya jawab mengenai persyaratan lomba film fiksi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Karena ini ada triangle, 3 video yang berurutan untuk katanya penjelasan lomba film fiksi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Nanti di video ketiga saya akan membahas film-film yang tahun kemarin mendapatkan kejuaraan sama beberapa evaluasi, terus kemudian akan masuk ke ranah bagaimana mencari ide cerita di tengah pandemi. Coba memberi bocoran saja sama memberi motivasi ya. Nanti siapa tahu teman-teman punya punya ide terkait dengan apa yang saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.